Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Dr. Hewan Ahmad Fauzi, ya, dalam mata kuliah ilmu hewan percobaan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang hewan model ikan. Lebih spesifiknya nanti akan kita bahas tentang zebrafish, ya. Pada outline kali ini kita akan membahas tentang zebrafish sebagai hewan model penelitian biomedis. Nah, outline kuliah saya pada kesempatan ini nanti akan saya membahas sedikit tentang pendahuluan, kemudian taksonomi dari ikan, zebrafish itu sendiri, kemudian sejarahnya, kemudian genetik zebrafish, yang kelima penggunaan hewan model, yang keenam itu prospek ke depan, kemudian yang terakhir nanti referensi yang saya gunakan. Baik, kita mulai yang pertama, introduction. Jadi ini adalah salah satu contoh ikan zebrafish. Ya, zebrafish atau dikenal dengan istilah Danio rerio, ya, merupakan ikan tawar tropis yang termasuk dalam famili Mino. Famili Mino ini merupakan salah satu keluarga dari ikan-ikan kecil, ya. Zebrafish ini merupakan hewan yang sering digunakan untuk penelitian-penelitian yang fundamental biologi atau penelitian-penelitian yang mendasar di bidang biologi seperti penelitian embriologi, kemudian penelitian jantung, kanker, farmakokinetik, farmakodinamik, dan sebagainya. Untuk zebrafish ini, dia mempunyai ukuran sangat kecil sekali, relatif kecil dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Itu dia mempunyai panjang 2-4 cm yang mana bisa ditumbuhkan atau dipelihara di dalam akuarium, ya, dengan pemeliharaan yang cukup mudah, ya, sehingga itu menjadikan nilai positif sendiri bagi ikan zebrafish, ya. Untuk taksonomi sendiri, untuk zebrafish ini dia termasuk kingdom Animalia, kemudian dari filum Chordata, dan ini kelasnya Actinotrigi, ya, kemudian ordernya dari Cypriniformes, kemudian famili dari Cyprinidae. Cyprinidae ini sebangsa jenis-jenis ikan, ya, kapri, ya, kapri. Jadi nanti nila yang nantinya untuk praktikum ikan nila juga termasuk kapri, ya. Kemudian genusnya yang berbeda. Ini termasuk dalam genus Danio. Kemudian spesies dari ikan ini adalah Danio rerio, ya. Danio rerio. Oke, kemudian deskripsinya, ya, di mana dia mempunyai 5 segmen garis yang sangat seragam, ya. Di sini kita lihat, ya, segmennya, garisnya, ya, dia horizontal, kemudian berpigmen melanosit, ya, lebih ke warna biru, ya. Kemudian dia mengingatkan kita pada hewan kuda zebra, ya, sehingga ini dinamakan menjadi salah satu alasan bagaimana ikan zebra ini dinamakan zebrafish, ya. Nanti untuk garisnya ini bisa meluas sampai ke ujung ekor, ya. Kalau kita hitung ada 5 garis sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian ikan ini dia pipih, kemudian di mana mulutnya mengarah ke dorsal, ya, mengarah ke atas. Untuk distribusi ikan itu sendiri, dia tersebar. Sebenarnya ikan ini dia berasal dari asal usulnya dia berasal dari wilayah Tenggara Himalaya, tepatnya di wilayah Gangga di India Timur, di mana di sana ditemukan di dalam sungai, kemudian kanal, parit, ya, kolam, dan badan air yang bergerak lambat atau tergenang, di mana ikan ini hidup di air tawar, ya. Kemudian setelah itu berkembang sampai ini menyebar ke wilayah Amerika, ya, bagian Amerika Serikat, dan berkembang ke seluruh dunia sampai ke Indonesia sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat jenis ikan zebra di Danio rerio yang female, ini yang male. Memang secara kasat mata agak sulit untuk membedakan mana jantan maupun betina, ya. Mungkin bisa juga kita lihat dari corak. Kalau
di ikan itu agak kesulitan untuk sexing ya, untuk identifikasi. Biasanya kita lihat dari corak. Kemudian ada beberapa jenis ikan yang mana dia bertelur di dalam tubuhnya, ada juga yang yang dia itu nanti di badannya akan terlihat lebih besar di bagian perut yang betina ya, biasanya itu menandakan bahwa ikannya betina. Tapi agak sulit ya, karena bisa juga yang jantan itu mungkin ada penyakit di sekitar abdomennya, itu bisa juga dia membesar. Tapi pada umumnya kalau yang betina dia lebih besar di bagian abdomen. Kemudian ini beberapa jenis yang lain ya, ada Albolineatus, kemudian Frever, kemudian di sini ada Aesculapi ya, leopard dan sebagainya. Beberapa jenis-jenis ya, tapi pada umumnya yang paling sering digunakan adalah Danio rerio yang female dan maupun yang male ya. Nah, ini merupakan sejarah pertama kali ikan zebrafish itu diperkenalkan. Ini dirintis oleh salah satu peneliti dari Amerika Serikat pada tahun 1970 oleh George Streisinger ya. Dari University of Oregon, dia mengembangkan ikan zebra untuk penelitian, berbagai penelitian yang fundamental, sehingga Bapak George-nya sendiri itu dikenal sebagai bapak pendiri dari penelitian genetik dan perkembangan ikan zebrafish sampai sekarang ya. Sehingga pada tahun 1990 itu beberapa penelitian dilanjutkan oleh Christine Noslin Volhard ya, dari University of Oxford. Dia melakukan penelitian tentang mutagenesis dari ikan zebrafish dalam skala besar pertama ya. Kemudian di mana sehingga didapatkan genom dari ikan zebrafish ini. Dari hasil identifikasi mutagenesis, perkembangan dan sebagainya, akhirnya beliau mendapatkan Nobel ya, penelitian dalam bidang penelitian. Ada lagi penelitian, salah satu peneliti yang meneliti ikan zebrafish ya, ini dari Dana-Farber Cancer Institute dari Boston, Amerika, bernama Thomas Luke ya. Dia menggunakan zebrafish yang tembus cahaya untuk penelitian bagaimana perkembangan kanker pada tahun 1995, sehingga sampai sekarang zebrafish merupakan salah satu hewan model yang paling banyak digunakan untuk penelitian kanker karena beberapa keunggulan yang nanti kita akan coba bahas di belakang. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kuliah berikutnya, kita akan membahas lebih dahulu terkait anatomi dari zebrafish itu sendiri. Ini adalah zebrafish yang jantan ya. Ini kita lihat ada gills atau insangnya, kemudian di sini bagian daerah dorsal atau mungkin daerah cranial itu ada head and body dari kidney ya. Ini ginjalnya tidak seperti mamalia yang seperti kacang ya. Ini dia memanjang, ada bagian kepala dan bagian badannya. Kemudian ada pneumatic duct ya, di daerah agak tengah ya. Kemudian ada dorsal muscle ya, ini ada muskulusnya. Kemudian di sini ada melanosit ya. Melanosit ini yang memberikan warna pigmen hitam pada tubuh ikan. Dia memanjang longitudinal ya atau transversal. Kemudian di sini dilihat ada jantung. Ini ada posterior intestine pada bagian depan. Kemudian ini ada intestinal bulb. Dia juga mempunyai lien. Dan di sini terlihat ada pankreas ya di sekitar intestine, dan ada swing bladder, ada 2 buah. Kemudian nanti di bagian akhir dari pencernaan akan dikeluarkan defekasi melalui anus atau orogenital pore, yang mana salurannya menjadi satu,
saluran urinasi dan defekasinya. Kemudian ini terlihat ada right intestines ya, sedangkan yang left testisnya tidak terlihat. Nah, ini adalah merupakan beberapa struktur anatomi dari zebrafish, sehingga dari struktur ini beberapa penelitian terkait jantung, kemudian perkembangan dari organogenesis, embryogenesis dan sebagainya, kemudian melanosit itu bisa diteliti ya. Terlebih ikan ini pada saat embrio dia warnanya transparan. Ini beberapa stage atau beberapa tahap perkembangan dari zebrafish ya. Zebrafish itu sendiri dia fertilisasinya terjadi di luar tubuh dari hewan itu tersebut ya. Yang mana fertilisasi setelah 30 menit dari fertilisasi embrionya akan berkembang. Ya, yang pertama didahului dengan pembelahan, kemudian dia akan membentuk ini stage ya, pembelahan sel yang mana dia tersusun atas 1000 sel ya. 1000 sel, kemudian selanjutnya ini dia akan berubah stage section ya menjadi blastula, kemudian berkembang menjadi gastrula, dan nanti 75% dari section ini akan berkembang atau berubah menjadi epiboli. Epiboli seperti apa ya? Seperti huruf C gitu ya. Yang mana itu merupakan suatu perkembangan yang nanti akan berkembang menjadi bagian kepala dan bagian ekornya si ikan itu sendiri ya. Nah, kemudian dalam tahapan ini dia akan dikenal dengan istilah organogenesis ya, yang mana terlihat di sini body plan-nya ini akan berkembang bagian kepala ya dan bagian ekornya. Ya, bagian kepala ini nanti biasanya mata dari ikan itu akan jauh lebih dominan pembentukannya sehingga terlihat matanya akan membesar. Kemudian setelah itu akan hatching atau dia akan menetas. Dan terlihat di sini embrio dia bebas bergerak. Kemudian terlihat ada pigment sel ya, titik-titik yang warna hitam ini pigmentnya. Dan akhirnya nanti dalam beberapa hari dia akan berkembang menjadi mungkin juvenile dulu, habis itu adult seperti ini. Ya, ini adalah waktu hour melakukan perkembangan ya. Kemudian setelah itu days ya, ini 1-2 hari. Misalkan ini udah dalam bentuk juvenil, kemudian dewasa sekitar 90 hari ya, hampir sekitar 3 bulan ya. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini perkembangan dari zebrafish ya. 15 menit itu dia mengalami fertilisasi, ada sel dan yolk. Kemudian 45 menit dia terjadi pembelahan. Kemudian dalam stage berikutnya epiboli dan gastrula period itu 2 jam. Di sini terlihat ada pembelahan tersusun ada 1000 sel. Setelah itu dalam perioblastula, kemudian gastrula, kemudian dia pecah, menetas dan akhirnya akan membentuk larva dan larva juvenil, di mana ini terlihat kepala dan ekornya ya. Setelah itu dalam 3 bulan itu dia menjadi dewasa ya. Ini contohnya larva juvenil dalam 3 hari ya. Ya, kemudian di sini ada hari pertama. Ini stage dari epiboli sebenarnya sudah terlihat pada hari pertama ya. Nah, ini hari keduanya terlihat organogenesis, sehingga tahapan-tahapan ini sangat ideal sekali untuk penelitian embryogenesis ya. Di samping kita bisa melihat perkembangan embrionya secara transparan, nah ini juga nanti sangat bagus untuk penelitian pengaruh obat terhadap mungkin perkembangan embrio dan sebagainya ya, ini untuk mudah terlihat dan tidak perlu membunuh hewan itu sendiri ya. Baik, apa sih keuntungan kita menggunakan zebrafish dalam penelitian ya? Ini beberapa keuntungan yang dapat diperoleh ketika menggunakan zebrafish.
Yang pertama itu zebrafish ini dia embrionya transparan ya, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan penelitian-penelitian yang non-invasif. Non-invasif itu tanpa melakukan penyuntikan dan sebagainya ya. Dan dia juga selain transparan, sehingga memungkinkan untuk in vivo imaging ya, melihat secara in vivo dalam perkembangan jantungnya ya. Jadi embrionya tembus optik, kemudian penetasan juga telurnya cepat. Nah, dalam hitungan jam ya, hitungan jam tadi sudah saya ceritakan. Kemudian biaya pemeliharaannya jauh lebih rendah dibandingkan mamalia, karena hanya membutuhkan akuarium dengan maintenance paling air dan oksigen ya. Kemudian dapat digunakan untuk analisa molekuler dan genetik ya. Jadi simple genetic manipulation ya, dapat digunakan untuk penelitian-penelitian transgenik biosensor untuk melihat beberapa perbedaan dari jalur-jalur signal ya, terutama hubungan sama ekspresi ya, ekspresi gen, ekspresi protein dan sebagainya. Kemudian ini juga mempunyai keunggulan di mana zebrafish ini dia bisa beregenerasi ya, different organ, bagaimana pada saat embriogenesis mungkin kita bisa mengamati perkembangan jantung, pengembangan mata ya, retina dan sebagainya, kemudian pigmen warna tadi, kemudian dan beberapa mungkin syaraf juga ya. Kemudian sehingga memungkinkan sekali untuk penelitian biomedis ya. Kemudian dia juga sangat sensitif ya terhadap uji farmakokinetik, farmakodinamik ya, di mana bisa juga mendeteksi dengan pemberian obat dengan volume obat yang sangat rendah ya, low volume of drug, kemudian high number of offspring, dia mempunyai juga telur yang cukup banyak ya. Kemudian perkembangannya di luar atau eksternal embriogenesisnya itu sangat memungkinkan untuk eksplorasi embrio ya. Kemudian short reproductive cycle, dia mempunyai reproduksi periode reproduksi yang singkat ya, dan dia juga mempunyai kemampuan untuk maintenance ya yang cukup mudah ya di dalam akuarium yang kecil, dan mungkin hanya membutuhkan fasilitas yang sederhana ya, small laboratory space ya. Kemudian dan yang terlebih lagi bahwa genom dari zebrafish ini sudah disekuensi, artinya bahwa seluruh gen yang ada di dalam gen ini sudah disequencing di dalam bank gen ya, gene bank istilahnya. Kalau kita penelitian biomolekular itu ada di gene bank, itu sudah di full di sequencing, sehingga kita sangat memungkinkan sekali untuk mengeksplorasi beberapa penelitian hubungan sama gen ekspresi ya. Dan di dalam penelitian gene bank itu bahkan hampir 70% dari gen yang ada di dalam ikan zebrafish itu dia homolog ya, homolog dengan manusia ya. Di gen-gen yang ada di dalam hewan itu, yang di ikan ini, dia mempunyai 70% mempunyai kemiripan dengan gen penyandi di manusia, sehingga sangat memungkinkan sekali dalam penelitian kita bisa menggunakan ikan ini dalam penyakit-penyakit yang mungkin related dengan manusia ya. Baik, kemudian ini adalah yang saya bilang tadi, bahwa dalam hal genetik ya, dia 70% dari gen manusia penyandi protein terkait dengan gen yang ditemukan di ikan zebrafish. Ini sudah dilakukan, tadi sudah whole genome dari zebrafish itu sudah dipetakan, sehingga beberapa gen yang ada di zebrafish ini ternyata dia homolog dengan manusia ya. 80% gen yang diketahui terkait dengan penyakit manusia miliki pasangan ikan zebra, sehingga memungkinkan ikan zebrafish ini bisa dilakukan modifikasi gen atau penanaman gen manusia untuk meneliti suatu penyakit tertentu. Kemudian dapat diklon dari sel somatik ya, sehingga pada saat dia terjadi embriogenesis dapat diklonal ya.
bisa dibuat transgenik ya. Jadi hewan zebrafish ini merupakan salah satu hewan transgenik juga yang familiar digunakan, bahkan kita bisa merubah warna-warna dari ikan zebranya. Kemudian sebagai vertebrata, ikan zebra memiliki organ dan jaringan utama yang sama dengan manusia, ya, baik itu otot, kemudian darah, ginjal dan mata. Mereka berbagi banyak fitur dengan sistem manusia. Walaupun sebenarnya fitur di darah kita ketahui sendiri bahwa ikan itu termasuk salah satu hewan yang mana darahnya, terutama eritrosit, dia mempunyai inti ya. Jadi dalam proses sirkulasi, blood circulation itu bisa diteliti ya, jantungnya dan sebagainya itu kadang mempunyai kemiripan dengan manusia. Baik, apa manfaat zebrafish sebagai hewan model? Dalam perkembangannya, zebrafish itu sering sekali dipakai untuk penelitian regenerasi jantung, kemudian regenerasi ekor, yang ketiga ini regenerasi retina, karena pada saat fase embryogenesisnya kita bisa lihat juga perkembangan retina. Kemudian yang keempat, pigmentasi manusia terkait dengan warna nanti ya. Kemudian penelitian kanker ini juga sangat sering ditemukan. Kalau teman-teman baca di Google Scholar itu sangat banyak penelitian-penelitian yang kanker itu menggunakan hewan model zebrafish. Kemudian yang keenam ini penelitian autisme yang hubungan dengan sistem saraf ya. Itu juga banyak sekali diteliti menggunakan zebrafish ya. Ini pada saat embrio dia sangat transparan ya, sehingga ini memungkinkan sekali zebrafish ini digunakan sebagai salah satu hewan model penelitian blood circulation ya, terutama hubungannya sama organogenesis, perkembangan organ ya, itu jantung dan sebagainya. Dan pada saat embrio ini juga sangat memungkinkan untuk penelitian transgenik ya, di mana kita menginsersikan atau memasukkan satu gen knockdown ya, sehingga nanti perkembangan dari embrionya akan sangat ditentukan dari gen yang kita insersikan. Kemudian pada hewan yang adult yaitu dia ukurannya cukup kecil ya, sehingga sangat mudah untuk di maintenance di dalam akuarium, dan ini juga sangat bagus untuk penelitian karsinogenesis ya, sebagai penelitian kanker pada manusia ya. Kemudian dia mempunyai 100-200 progeny week ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai kultur sebenarnya ya, dalam embrio ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan zebrafish ini dalam penggunaan skala besar terkait genetik dan penggunaan obat-obatan ya, mereview penggunaan obatan terhubungan sama mungkin dosis dan sebagainya. Kemudian selain itu juga dalam genetiknya dia mempunyai gen ya, struktur genetik yang conserve ya, yang tidak mudah mutasi ya, dan mana dia mempunyai hubungan juga dengan antara mice, human, dan zebrafish, sehingga selama ini kita ketahui bahwa penggunaan hewan model itu rata-rata mencit dan tikus ya. Ternyata zebrafish juga mempunyai keunggulan dalam beberapa penelitian seperti embryogenesis tadi atau penelitian kanker. Ya, kita nanti akan membahas satu persatu ini penelitian zebrafish sebagai hewan model. Ya, ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama, penggunaan zebrafish dalam studi regenerasi sirip ekor. Ya, jadi sirip ekor dari zebrafish ini dia ternyata kalau dia terpotong itu dia akan berkembang sendiri. Yes. Ini zebrafish ini mempunyai sirip ya, siripnya sebagai pelengkap kompleks yang beregenerasi. Jadi kalau dia terpotong dia akan memanjang ya, hampir seperti mungkin kalau kita lihat di cicak ya, cicak itu kalau ekornya terpotong dia bisa regenerasi sendiri. Nah, di zebrafish sama, dia bisa pulih ya dengan cepat dan baik setelah diamputasi. Ya, ini juga sangat bagus digunakan sebagai hewan model untuk melihat kesembuhan luka ya, kesembuhan luka. Ya,
kita bisa menggunakan zebrafish ini. Apakah setelah dilakukan pemotongan atau mungkin amputasi, perkembangannya ini bisa mempercepat atau memperlambat. Nah, kalau kita misalkan memberikan satu obat, ya. Kemudian sinar sirip yang diamputasi ditutup dalam beberapa jam pertama oleh epidermis, dan dalam 1-2 hari degradasi blastema terbentuknya. Ini blastema namanya. Blastema ini adalah massa plurifatif dari sel-sel yang secara morfologis serupa yang terbentuk melalui disorganisasi dan migrasi distal fibroblast dan osteoblast. Ya. Ini salah satu perkembangan blastema, ya, 7 hari setelah diamputasi, sehingga kita bisa amati sebenarnya. Ini bisa digunakan sebagai hewan model, salah satu hewan model perkembangan luka, ya. Kemudian ada penelitian lain menyebutkan bahwa WNT signal ini adalah salah satu signal yang memberikan efek perkembangan dari tadi yang blastema tadi. Ternyata kalau WNT signalnya itu dihambat WNT signalnya ini, ternyata zebrafish ini tidak berkembang blastemanya. Ya. Nah, nanti bisa kita jadikan salah satu parameter sebenarnya, apakah obat-obatan yang kita berikan, senyawa yang kita berikan itu bisa menghambat WNT signal atau enggak. Sehingga ini lebih detail lagi tentang studi regenerasi sirip ekor dari zebrafish, ya. Jadi ini terlihat sel migrasi sel, ya, pada saat bagian epidermis dari wound atau luka, ya. Jadi ini setelah diamputasi 24 hour post amputation atau 24 HPA, ini terlihat ada perkembangan, ya, dari epidermis, bagian epidermis. Kemudian setelah itu 24 jam, ya, setelah diamputasi, ini terlihat perkembangan fibroblast, ya, sedikit ada osteoblastnya juga. Kemudian didukung juga sudah terjadi migrasi makrofag di sini, ya, warna titik-titik biru, ya. Setelah itu 96 jam setelah amputasi, dia lebih masif lagi. Di sini terlihat fibroblast, osteoblast dan makrofag, ya, yang cukup masif, dan sehingga 14 hari, ya, post amputation ini terlihat sempurna lagi. Jadi 2 minggu setelah diamputasi terlihat sirip dari ikan zebrafish ini berkembang sempurna. Nah, dalam perkembangan ini kita sangat memungkinkan melakukan suatu penelitian atau studi terkait mungkin tadi kesembuhan luka, kemudian organogenesis, ya, sangat ideal sekali, ya. Atau mungkin pengaruh suatu obat terhadap fibroblast, osteoblast, itu bisa menggunakan sirip dari zebrafish ini. Nah, ini tadi signal yang dihambat dan signal yang tidak dihambat. Kalau WNT betanya itu tadi tidak dihambat seperti ini, yang positif, ya, dia akan blastema yang berkembang. Apabila WNT beta katenin ini dihambat, dia tidak berkembang. Sehingga nanti kita sebenarnya bisa meneliti obat-obat yang mana bisa menghambat atau bisa merespon atau sejalan atau mempercepat dari signal dari WNT B-katenin ini sebagai salah satu marker untuk kesembuhan luka, ya. Ini tahapan-tahapan dari proliferasi dari blastema, jadi dari bagian proksimal, kemudian distal dan sebagainya. Ya, tadi dipengaruhi juga oleh perkembangan dari fibroblast dan osteoblast. Kemudian penelitian yang kedua terkait pigmentasi manusia. Jadi saat beberapa peneliti mempelajari zebrafish ini pada saat melakukan gen cancer, ternyata juga menemukan satu pigmen, ya. Pigmen pada ikan zebrafish itu ternyata hampir mirip dengan pigmen manusia yang berkulit terang. Ya, di sini kita lihat pada saat proses pembentukan embryogenesis ini terlihat pigmen kecil-kecil, ya. Ini titik-titik, ya. Ini pigmen, salah satu pigmen melanosit yang berwarna biru. Ya, ini juga sejak
itu banyak peneliti telah menyelidiki gen ikan zebrafish yang bertanggung jawab atas warna berbeda pada garisnya. Karena setelah diteliti lebih lanjut, ternyata warna-warna ini juga mempunyai pattern yang berbeda, sehingga itu bisa menjadi salah satu penelitian juga terkait pigmentasi. Sehingga pada tahun 2005, beberapa penelitian menemukan beberapa penelitian menemukan versi manusia dari gen tersebut yang mempengaruhi orang Eropa secara berbeda dari orang Afrika atau Asia, jadi warna kulitnya. Baik. Ini pigmentasi manusia ya pada tahap embrio dan larva awal dari zebrafish itu sel-sel krista syaraf dibedakan menjadi 3 sel yang sehingga menampilkan atau menimbulkan garis-garis yang berbeda ya. Di mana terlihat di sini ada pigmen dari melanosit ya yang berwarna biru yang ini ya. Kemudian iridopores yang warna perak ya. Iridopores ini warna perak, yang warna putih kalau kita lihat di zebrafish, dan xanthopores yang atau warna kuning, xanthophore. Ya, atau ini di tahapan larva memang dominan xanthophore ya. Sampai nanti terlihat dalam beberapa jam sampai beberapa hari ya. Kemudian dilanjutkan dengan warna iridopores yang warna perak, dan selanjutnya lebih akan tumbuh lagi warna melanosit warna biru, sehingga memberikan corak warna biru atau mungkin kalau kita lihat dari jauh warna kehitaman. Studi lebih lanjut pada sel pigmen ikan zebrafish itu sangat penting ya, karena memberikan kesempatan untuk mempelajari sifat kulit manusia dengan beberapa mungkin insersi dari gen-gen tertentu sehingga memberikan warna yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah dalam penelitian kanker. Ikan zebrafish ini sangat sering digunakan dalam penelitian beberapa kanker ya, di kanker secara transgenik ya, termasuk di sini adalah kanker melanoma ya, hubungan sama pigmen tadi ya, pigmen warna kulit ya, leukemia, kanker pankreas, kanker usus besar ya. Pada penelitian ini mungkin bisa lihat development atau perkembangan dari kanker tersebut, bisa juga metastasisnya, mungkin bisa juga obat-obatan yang berpengaruh di situ. Itu merupakan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan penelitian di situ ya. Kemudian pewarnaan sel pada ikan zebra, sel endotel diwarnai dengan protein fluoresen, sehingga dalam perkembangan sel endotel ini nanti bisa terlihat nih juga metastasis atau perkembangan dari endotel ini bisa terlihat secara fluoresen di dalam tubuh ikan tersebut ya. Jadi sel seperti ini misalkan sel tumor ya yang diwarnai dengan fluoresen terlihat pada embrio ya. Ini perkembangan sel tumornya juga metastasis bisa kita lihat secara perubahan warna ya pada tubuh embrio dari zebrafish itu sendiri. Ya, sekarang proses metasizing dari sel tumor dapat dilacak secara akurat dan dalam tingkat sel. Nah, ini juga bisa membantu kita misalkan dalam perkembangan kanker, kemudian dalam hal pengobatan apakah warna ini bisa diinhibisi oleh suatu obat misalkan. Itu salah satu mungkin yang kita bisa teliti di dalam ikan zebrafish ya. Kemudian hal lainnya juga di samping dari kanker bisa juga meneliti di xenotransplantasi ya. Xenotransplantasi dan metastasis. Selama perkembangan ikan zebrafish, sekelompok sel syaraf yang disebut dengan posterior lateral line primordium atau PLLP meniru perilaku metastasis kanker manusia. Ya. Sekelompok sel syaraf ikan zebra melakukan perjalanan ke seluruh tubuh dari seluruh panjang atau seluruh tubuh dari embrio, sehingga ini sangat memungkinkan sekali kita melakukan modifikasi dalam hal penelitian sel kanker pada manusia ya, sehingga kedepannya bisa menemukan obat yang bisa memblokir beberapa perkembangan dari perkembangan atau metastasis dari sel kanker tersebut ya. Dan akhirnya kita bisa juga menemukan obat yang berpotensi memblokir metastasis kanker pada manusia ya. Baik, ini D misalkan di peneliti yang D ini adalah yang penelitian
terkait penggunaan zebrafish yang keempat ini penemuan obat ya. Sebenarnya contohnya ini penelitian yang dilakukan di jurnal itu adalah penemuan obat seperti risovastatin ya, merupakan salah satu obat yang diteliti dan mampu mencegah ya penyebaran sel kanker pada ikan zebra dari satu bagian ke bagian yang lain. Ini terlihat ini contoh misalnya kontrol, kemudian ini rusovastatin ya, penggunaan rusovastatin dalam dosis 5 mikrogram, kemudian ini 10 sampai 20 ya. Ini bisa terlihat bahwa dia bisa menginhibisi perkembangan dari metastase dari kanker. Ini terlihat jauh lebih sedikit ekspresinya seperti itu. Jadi hal-hal ini juga nanti bisa digunakan ya untuk penelitian-penelitian mungkin obat-obatan yang lain ya. Obat yang sama kemudian diuji pada sel kanker manusia dan memiliki efek penghentian migrasi yang sama pada leukemia dan sel kanker pankreas. Jadi penelitian-penelitian mungkin dosis obat atau jenis obat itu bisa juga dilakukan di zebrafish. Kemudian ini yang kelima terkait penggunaan zebrafish di dalam dunia biomedis dalam ini kaitan dengan rekayasa genetika. Mungkin teman-teman mahasiswa kenal dengan glowfish ya. Glowfish ini adalah salah satu rekayasa genetika yang dilakukan pada ikan zebrafish yang mana mengubah warna ikan tersebut ya. Jadi menjadi ikan fluorescent. Ini ada terlihat electrical green, starfire red, kemudian sunburst orange ya, cosmic blue, galactic purple dan sebagainya. Nah, ini sudah dipatenkan ya sebagai salah satu ikan hasil rekayasa genetika, sehingga kita kenal dilihat mungkin di akuarium banyak sekali ikan-ikan yang warna-warni ya. Nah, ini memungkinkan sekali, makanya ikan itu dijadikan sebagai salah satu rekayasa genetika ya, yang nantinya mungkin dalam dunia medis kita bisa hubungkan dengan beberapa penyakit ya. Kemudian varietas yang berbeda dari glowfish saat ini tersedia di pasar ya, yang ya di ikan lain juga bisa ditemukan, yang mana memang ikan zebrafish merupakan salah satu ikan glowfish yang pertama menemukan hasil rekayasa genetika, dan ini kita juga bisa temukan di toko-toko yang menjual hewan peliharaan khususnya ikan. Ya, ikan ini adalah alat yang berharga untuk memeriksa perkembangan eritrosit dan cacat sirkulasi pada embrio yang sedang berkembang. Ini salah satu pemanfaatan dari ikan glowfish yang sangat bermanfaat ya. Kemudian bagaimana perkembangan ke depan penggunaan zebrafish ini? Ikan zebrafish ini sekarang digunakan hampir dari semua disiplin ilmu ya. Disiplin ilmu dari neurogenesis hingga onkologenesis ya, perkembangan dari syaraf sampai dengan perkembangan dari tumor, behavior hingga genetika ya, dan popularitasnya terus meningkat. Bahkan ini di dalam penelitian dari Greg Porter tahun 2020 bahwa penggunaan zebrafish ini adalah salah satu hewan coba ya yang paling banyak ya digunakan untuk penelitian khususnya dalam golongan ikan-ikan ya. Ini zebrafish ini menduduki hampir 40.322 penggunaan penelitian di dalam life science ya. Ini penelitian terkait penggunaan hewan model ya, dibandingkan dengan ikan-ikan lain seperti rainbow trout dan sebagainya ya. Sehingga bahkan di dalam suatu pertemuan konferensi ya, ini hanya membahas tentang ikan zebrafish ya, juga mendorong penggunaan zebrafish ini dalam penelitian-penelitian yang lain terkait dengan ilmu biomedis, perkembangan suatu penyakit, sehingga memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia atau kehidupan ikan itu sendiri. Karena selain itu juga ikan zebrafish ini juga bisa dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian hubungan sama polusi atau lingkungan air dan sebagainya, sehingga pemanfaatannya akan jauh lebih besar ke depannya.
Untuk Zebrafish website nanti bisa teman-teman lihat di Zebrafish server, ada di Fishnet, kemudian ZVIN, Zebrafish Information Network, yang menyajikan beberapa informasi terkait Zebrafish. Ya. Kemudian referensi yang saya pakai ini adalah beberapa referensi, mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya, termasuk juga salah satu tadi yang Greg Porter, ini ada referensinya. Dan nanti untuk terkait metode sexing, kemudian handling dan sebagainya akan mungkin lebih dijelaskan di praktikum. Di sini saya hanya lebih menjelaskan pemanfaatan ikan, khususnya ikan zebrafish dalam penelitian-penelitian biomedis. Itu sangat open sekali karena tadi mempunyai banyak keunggulan dalam hal pemeliharaan, kemudian pelatihan yang digunakan, kemudian kemungkinan penelitian yang menggunakan hewan coba ikan itu sangat open sekali, sehingga teman-teman mahasiswa bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi terkait penggunaan hewan zebrafish ini. Oke, ini penutup dari saya. It is a tiny fish with a big splash. Ya, jadi ini sebenarnya ikan ini walaupun dia kecil tapi dia mempunyai pengaruh implikasi yang sangat besar terhadap dunia kedokteran ya, sehingga pemanfaatan kemudian eksplorasi lebih lanjut itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan ya. Oke, terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu kembali di perkuliahan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.